Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tim B2 yang merupakan peserta Latsar CPNS Pusdiklat Batch yang kedua, beranggotakan Arista Putri, Clementine Teresia, dan Febrina Hafiz Mudofir. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Insinyur Soekarno sebagai role model penerapan nilai berakhlak. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan Bapak Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia yang juga merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat pada tahun 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sosok Soekarno telah memberikan banyak teladan bagi bangsa Indonesia, banyak tenaga, pikiran, bahkan jiwa yang dipertaruhkan untuk Indonesia. Lalu bagaimana penerapan nilai berakhlak pada seorang Insinyur Soekarno? Berikut penjelasannya. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Soekarno terlibat aktif dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dari serangkaian kejadian penting, Soekarno terlibat pada sidang BPU PKI, dan pada rapat tersebut, beliau mencapaikan gagasan mengenai dasar negara dan saat ini dirumuskan menjadi Pancasila. Intisari Pancasila diambilkan dari jati diri bangsa Indonesia, setelah Soekarno berupaya memahami dan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Soekarno kerap kali diamanatkan menjadi seorang pemimpin. Beliau pernah mengetuai PPKI dan dipilih menjadi Presiden Indonesia yang pertama. Hal ini telah menunjukkan bahwa Soekarno mempunyai sifat yang jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi, sehingga dipilihnya menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai kompeten dan harmonis yang dapat kita teladani dari seorang tokoh proklamator Soekarno. Kompeten sendiri artinya senantiasa melakukan pengembangan diri serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bung Karno merupakan sosok pemimpin yang cerdas, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah pembelajar yang selalu haus ilmu. Beliau dapat belajar dari siapapun, mulai Cokro Aminoto, Kiai Dahlan, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi rujukan dari sejarah perjalanannya di samping pada tokoh-tokoh dunia. Selanjutnya, harmonis merupakan tindakan untuk selalu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, dan senantiasa suka menolong orang lain. Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Sampai akhir hayatnya kita kenal Bung Karno tidak memiliki harta dan materi, tetapi sejarah perjalanannya sangat mencintai rakyat kecil, lahir dan batin. Bung Karno merupakan wujud penghikmatan dari membela kaum lemah, duafa, dan rakyat jelata. Yang ketujuh adalah loyal. Kesetiaan seorang Soekarno terhadap bangsa Indonesia sudah tidak akan diragukan lagi. Walau beliau sudah dibuang ke pengasingan di ND, Soekarno tetap menggali pemikiran tentang dasar negara di bawah pohon sukun, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. Nilai yang ke-8, adaptif. Nilai adaptif dari Insinyur Soekarno tercermin ketika beliau menjabat sebagai Ketua Panitia 9 yang mengubah sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena beliau memahami sekali adanya keberagaman yang ada di Indonesia dan penting bagi kita untuk saling menghargai multikultural ini. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa bersejarah penyulikan beliau bersama Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, pada saat itu sempat terjadi keributan antara golongan muda dan tua. Setelah melakukan negosiasi yang panjang, akhirnya Soekarno dan Hatta mau bekerja sama melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian pembahasan kami mengenai sosok Soekarno sebagai role model yang menerapkan nilai berakhlak. Terima kasih.